Hai teman-teman, saya Anastasia Retno Pujastuti atau Nana, edukator PRH Indonesia. Saya suka sekali bercerita dan dari cerita saya mendapatkan makna hidup saya. Nah, hari ini saya masih bercerita tentang kisah-kisah yang sepanjang masa dikenang dari Christian Andersen. Nah, ini adalah kumpulan cerita dongeng sepanjang masa yang diterbitkan oleh BIP. Dan di dalamnya ada satu cerita yang saya sangat suka, yaitu Tiga Babi Kecil. Ceritanya begini. Dulu di hutan ada keluarga babi. Ada ibu babi dan 3 anaknya. Lalu suatu hari karena mereka sudah beranjak dewasa, 3 anak babi ini pamit kepada ibu mereka. Ibu, kami sudah dewasa. Kami ingin merantau. Kami ingin mengadu nasib, katanya. Kami ingin bekerja mandiri. Lalu ibu babi merestui mereka. Hati-hati ya anak-anakku. Lalu 3 babi kecil itu pergi menuju ke hutan. Sambil mereka berpikir, wah kita pasti lama ya pergi jauh dari rumah kita. Kalau gitu ada baiknya kita membangun rumah. Bagaimana kalau supaya mandiri kita bangun rumah sendiri-sendiri? Baiklah. Akhirnya mereka membangun rumah masing-masing. Babi yang pertama membangun rumah di dekat ladang. Dan karena di dekat ladang maka banyak sekali tumpukan jerami-jerami yang sudah kering. Babi pertama membangun rumahnya dengan jerami yang kering. Lalu tidak jauh dari sana di hampir di pinggir hutan, babi kecil yang kedua membangun rumah dengan kayu karena dekat dengan hutan. Wah, aku ingin membangun rumah dari kayu. Lalu dia mulai tok 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 tok. Dia bikin dinding-dinding rumahnya dan bikin atapnya dari kayu. Dan babi kecil yang ketiga agak lebih jauh sedikit di kaki gunung ya. Dia membangun rumah dari batu bata. Lalu akhirnya dibangunlah agak lama ya. Kan batu bata mesti disusun satu-satu, mesti dibangun dulu, dibentuk. Terjadilah rumah dari batu bata. Mereka hidup masing-masing tapi tetap berhubungan karena tempatnya tidak terlalu jauh. Satu hari babi kecil yang rumahnya dari jerami didatangi oleh serigala. Sebenarnya serigala itu sudah melihat dari jauh. Ada 3 babi yang siap aku lahap, katanya gitu. Lalu dia datang pertama ke rumah jerami. Tok tok tok. Hai babi manis. Sambil merayu begitu. Bukakan pintunya. Aku mau masuk, kata serigala. Wah, babi kecil yang tinggal di rumah jerami sudah ketakutan. Wah, pergilah engkau serigala jahat. Dan serigala tentu saja tidak mau pergi. Dia mau melahap si babi. Aku tidak akan pergi. Aku akan menemukanmu dengan meniup rumahmu. Serigala meniup dengan keras rumah jeraminya si babi kecil pertama. Jeraminya terbang-terbang. Semuanya hancur. Dan babi kecil pertama lari terbirit-birit. Dikejar oleh serigala. Dia masuk ke rumah kayu yang dibuat oleh babi kecil kedua. Tolong kak gitu ya katanya si babi kecil pertama. Lalu ayo masuk. Dan langsung dikunci pintunya. Serigala sudah mulai marah karena tidak bisa menangkap babi kecil pertama. Dia mengetuk pintu. Tok 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 tok, bukakan pintunya katanya. Lalu mereka berdua sambil ketakutan, pergilah engkau serigala jahat.
PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Aku tentu saja tidak mau pergi. Aku akan meniup rumahmu. Dan serigala dengan tenaga yang sedang marah meniup rumah kayu babi kecil kedua. Kayunya berantakan, teman-teman. Dan rumah kayu itu juga ternyata tidak kuat. Mereka terbirit-birit, dua babi kecil itu terbirit-birit juga, dan aku mau pergi. Mereka tiba di rumah babi kecil ketiga. Lalu bukakan Kak, bukakan. Mereka masuk ke rumah batu itu dan menutup pintunya. Serigala tambah marah. Serigala mengetuk pintu. Tok 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 tok. Hai babi kecil, bukakan pintunya. Lalu babi kecil, mereka bertiga kompak. Pergilah engkau serigala jahat. Aku akan meniup rumahmu, kata serigala. Lihat saja. Serigala meniup. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Rumah itu tidak bergerak karena tentu saja rumah batunya kuat. Dan serigala bertambah marah. Aku akan masuk ke rumahmu lewat cerbong asap. Waktu mereka mendengar serigala sudah siap-siap masuk dari cerbong asap, mereka membuat kayu bakar ditumpuk di bawah cerbong asap, lalu kemudian memasak air mendidih di atasnya. Dan pada saat serigala masuk lewat cerbong asap, pertama adalah ekornya. Ekorku, panas sekali. Ternyata ekornya masuk ke dalam air mendidih yang ada di bawah cerbong asap. Larilah berterbirit-birit si serigala. Ampun. Aku tidak akan lagi mengganggu engkau, babi kecil. Teman-teman, ternyata babi kecil yang ketiga lah yang mampu mengalahkan serigala dengan kekuatannya. Rumah yang kuat walaupun dibuatnya sangat susah, ditemukannya sangat susah, tapi akan kokoh untuk terhindar dari segala mara bahaya. Nah, buat saya makna cerita tadi adalah bagaimana untuk menjadi kuat. Saya mesti menemukan sesuatu yang saya miliki yang sangat kuat. Tidak perlu saya khawatir untuk menemukannya. Saya terima dan saya jaga supaya kekuatan ini membuat saya aman sentosa. Itu makna hidup saya. Bagaimana dengan teman-teman? Dicari ya supaya kita semakin kuat. Baik, sampai ketemu lagi di cerita yang lain yang bermakna bercerita. Bye. And cut. Oke. Harus ini ya. Mau minum Bu. Iya.